Siapa sih yang gak kenal sama Wit Studio? Pasti elu kan? Masa kagak tahu sih? Wit Studio adalah studio anime yang sengaja dilahirin pada tahun 2012 sama studio production IG buat adaptasi season 1 sampai 3 dari serial anime Attack on Titan yang mereka lepas dan wariskan kepada studio MAPPA di tahun 2019 untuk mengadaptasikan final season dan semua part-partannya sampai akhir, yang juga bikin MAPPA mulai serakah dan nyiksa animatornya sendiri. Setelah melepas Attack on Titan, mereka langsung mengadaptasikan anime Vinland Saga season 1, lalu bikin anime Vivy, lalu mereka juga bikin Osama Ranking, terus Spy X Family yang dibuat dari hasil kolaborasi mereka sama studio Cloverworks. Dan mereka juga udah konfirmasi mau bikin anime tentang Joker yang masuk ke isekai sama remake anime One Piece. Tapi dari semua itu, cuman ada satu anime yang bikin gue benar-benar jatuh cinta. Anime dengan sebuah konsep yang fresh, jazzy, cool, yang sampai musik dari endingnya aja datang dari musisi yang terkenal, yaitu Freddie Mercury. Nama anime itu adalah Great Pretender. Great Pretender adalah anime original yang mereka buat pada tahun 2020, hasil dari kerjasama mereka bareng Netflix, dan kabarnya akan dilanjutkan season 2-nya di tahun ini, di bulan Februari. Dan pas gue upload video ini, mungkin animenya udah muncul sih ya. Soalnya pas gue lagi record sekarang, gue gak tahu kapan videonya bisa selesai. Buat kalian yang gak tahu apa itu anime original atau ONA, ONA itu adalah singkatan dari original anime, yang berarti anime ini gak dibuat berdasarkan suatu manga ataupun novel, tapi anime ini dibuat dari studionya langsung, yang ceritanya ditulis oleh orang yang bernama Ryota Kosawa. Dia ini adalah seorang penulis cerita yang karyanya udah banyak, walaupun kalian mungkin kagak tahu orang ini siapa. Soalnya gue juga baru tahu anjir. Tapi pas gue mulai baca-baca artikel tentang dia, ternyata dia itu udah mulai dari awal tahun 2000-an dan masih berlanjut sampai sekarang. Tapi bodo amat lah ya. Kita cuman bakalan ngomongin anime dia buat sekarang. Gue tuh paling suka sama anime-anime yang punya vibe kayak gini, dipenuhi dengan soundtrack jazz dan kesannya tuh dingin banget gitu. Ditambah animasi yang fluid dan smooth banget. Wit Studio itu terkenal sama animasinya yang bagus berdasarkan anime yang mereka garap sejauh ini. Lu lihat aja Attack on Titan, Vivy, Osama Ranking, Vinland Saga. Semuanya punya karakteristik sama art style-nya sendiri. Mereka bisa nyesuaiin gaya mereka sama tema atau cerita yang mereka bawa. Attack on Titan, Vivy, Vinland Saga. Mereka bawain tema yang serius dan topik yang berat. Dan terlihat banget dari gimana cara mereka menyampaikan semua itu dengan gaya animasi mereka yang berbeda di tiap animenya. Dan sekarang lu lihat Spy X Family sama Osama Ranking. Beda banget kan? Mereka punya vibe yang lebih santai, penuh warna, dan wholesome. Bener-bener kebalikan dari anime yang gue sebutin tadi. Emang sih, hal yang kayak gini tuh udah biasa. Studio lain juga bisa kan? MAPPA juga bisa. Tapi sekarang lihat deh Studio Ufotable. Anime yang mereka garap itu punya persamaan yang gampang dilihat. Contohnya anime Fate Series, Touken Ranbu, sama Kimetsu no Yaiba. Lu bakalan langsung sadar kalau semua anime ini dibuat oleh studio yang sama. Karena kemiripan mereka. Animasinya emang bagus parah. Tapi gara-gara kemiripan itu, gue kurang suka sama gayanya Studio Ufotable. Gue tuh bukan seorang expert di sini sih ya. Gue bukan admin Nyami yang tahu seluk-beluk dunia animasi. Tapi gue suka nonton anime, dan gue agak sensitif tentang suatu hal yang kayak gini. Di anime Great Pretender, gaya yang mereka bawakan di anime ini, itu tuh agak unik sih. Bener-bener colorful, desain karakternya unik, dan sedikit mirip kartunya orang barat. Ya, setting tempatnya aja di Amerika anjir. Di Los Angeles, Hollywood. Edamura Makoto, orang yang mengaku sebagai penipu nomor 1 di Jepang. Suatu hari, dia dan rekan kerjanya, yang namanya Kudo, sedang mencoba untuk menjual barang palsu mereka ke seorang ibu-ibu. Ketika rekannya gagal, mereka langsung berganti giliran untuk membujuk si ibu. Dan beberapa saat kemudian, dengan menggunakan mulutnya yang mulus, Edamura dapat menjual barang tersebut dengan lancar. Beginilah kesehariannya si Edamura, mondar-mandir sana-sini nipu orang lain. Tapi dulunya dia nggak gini kok. Dia ini adalah gambaran dari salah satu quotes yang kalian tahu. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Edamura juga kayak gitu. Dulu, ibu dia sakit dan harus terus dirawat. Dia harus menanggung beban biayanya dengan pekerjaan yang saat ini dia lakukan. Dia bekerja di suatu perusahaan penjual teh, yang tanpa dia ketahui, kepala perusahaannya ini sudah memiliki banyak kasus penipuan. Bos dia itu adalah orang yang sama yang jadi rekan penipunya sekarang, si Kudo. Akhirnya, perusahaan tersebut diciduk, dan seluruh pekerjaannya ditangkap polisi dan dipenjarakan, termasuk Edamura juga. Setelah dia dikeluarkan, ibunya sudah meninggal, dan sekarang dia gak bisa nyari kerja di mana-mana gara-gara catatan penipuannya dia. Lama-lama, dia udah muak dengan semua itu, dan manggil bos lamanya buat ngajak dia jadi penipu. Daripada dituduh jadi penipu, mending jadi penipu beneran sekalian. Dan itulah yang dia lakukan sampai detik ini. Sampai suatu hari, dia ketemu bule, korban dia selanjutnya. Dia menipunya dengan menggunakan dompet yang isinya diganti dengan koran. Dia dan Kudo berakting di hadapan si bule, seolah-olah bule itu menjatuhkan dompetnya. Padahal, tujuan dia sebenarnya adalah untuk menukar dompet yang berisi uang dengan dompet yang berisi koran tadi. Tapi pas dia sadar, ternyata dia gagal nipu si bule. Dompet isi koran tadi masih ada di tangan dia. Tapi bodo amat lah ya, soalnya sekarang kosannya si Edamura dikelilingi oleh orang
orang-orang yang kelihatannya kayak intel. Dia pun kabur dan pergi ke Los Angeles buat ngejar si bule tadi. Ternyata si bule ini sama-sama penipu kayak dia. Namanya adalah Lauren, yang manggil dirinya sendiri sebagai confidence man, yang sebenarnya cuma conman, panggilan buat orang-orang yang nipu orang lain buat dapetin duit mereka. Tujuan dia di sini adalah untuk menjual barang yang dia dapetin di Jepang. Barang itu adalah narkoboy. Tanpa mengetahui barang itu apaan, dia ikut-ikutan aja sambil bikin taruhan kalau dia bisa ngejual barang itu dengan harga yang lebih tinggi. Si bule bakalan jadi bawahannya. Target mereka adalah Eddie Casano, seorang direktur film Hollywood. Padahal di balik layar dia itu cuma bandar narkoboy. Si Lauren ini mau ngejual narkoboy yang namanya Sakura Magic, dan dia ngebawa si Edamura sambil ngaku-ngaku kalau dia itu adalah pencipta obat ini. Terus dia ngeluarin sesuatu yang kelihatannya kayak kotak permen, yang katanya udah dicampur sama Sakura Magic. Soalnya Sakura Magic itu terlalu kuat buat dikonsumsi secara langsung. Lalu permen itu dia kasih ke salah satu ceweknya Eddie yang lagi berenang, namanya Abi. Pas dia nyoba permen itu, dia langsung jadi liar kayak orang gila. Si Edamura yang gak tahu kalau mereka itu bakalan ngejual narkoboy langsung kaget. Di tengah kekagetannya itu, dia malah disuapin permen itu juga sama si Lauren. Pas di sana, dia langsung sadar kalau semua ini udah direncanain dari awal. Kalian masih ingat si ibu-ibu tadi? Kalian masih ingat sama si Kudo dan pasukan intel tadi? Mereka itu adalah komplotannya Lauren dari awal. Kim Si-won, ibu-ibu yang dulunya bahenol dan manfaatin kebahenolannya itu buat nipu kaum laki-laki. Dia itu adalah orang yang udah Edamura sama Kudo tipu buat beli barang palsu mereka, yang ternyata cuma lagi ngetes kemampuan mereka. Dan rumah itu bukan rumahnya dia. Itu tuh rumahnya orang random kagak tahu siapa. Lauren udah ngebujuk Kudo buat ngelakuin semua hal itu sebelum Edamura nyoba ngambil dompetnya, dan Kudo nyari orang-orang mantan kerjanya dia buat pura-pura jadi intel. Dan clue yang bikin Edamura sadar dengan semua hal itu adalah jam tangan mereka yang sama. Kalian tahu tentang semua cerita permen sama Sakura Magic tadi? Itu cuma bohongan. Dan Abi juga cuma salah satu komplotannya Lauren. Tapi Edamura masih belum sadar tentang hal itu, dan dia kira dia udah masuk ke dalam efek obat itu dan kabur dari tempat Eddie. Sampai akhirnya dia kena tangkap dan digantung di papan Hollywood. Setelah diturunin, Lauren ngajak Edamura makan lobster dan ngejelasin semuanya. Ternyata Edamura itu dibutuhkan untuk rencana Lauren. Mereka butuh orang Jepang yang bisa berakting sebagai tukang masak obat-obatan dan harus punya kemampuan untuk menipu juga. Karena Eddie pengen lihat tukang masak Sakura Magicnya secara langsung, dan akhirnya dia nemu Edamura. Setelah dijelasin, Edamura disuruh nginep di hotelnya si Lauren buat ketemu lagi sama si Eddie besok. Walaupun Edamura udah tenang, dia tetap gak bisa nerima semua ini. Dia galau dan akhirnya kabur. Keesokan harinya, Lauren sama Abi udah pasrah buat ngarepin si Edamura balik. Dan pas dia nyoba jelasin situasinya ke si Eddie malah bingung. Kabur apaan? Bukannya dia lagi sibuk main bola. Dan di sana, Lauren sama Edamura lagi main bola sama cewek-cewek Hollywood. Dan entah gimana, dia bisa naikkan harganya jadi 2 kali lipat dari harga yang Lauren tawarkan ke Eddie. Dan dengan begitu, taruhan yang mereka buat di awal dimenangkan oleh Edamura. Tapi, udahan dulu. Bakalan kepanjangan nanti kalau gue jelasin semuanya. Gue ngejelasin 3 episode aja harus sedetail itu. Karena lu harus benar-benar merhatiin tiap detail yang ada di anime ini buat nebak alur ceritanya. Dan walaupun udah sepanjang ini gue jelasin, masih ada banyak hal dan detail yang masih gue tinggalin. Gue sengaja tinggalin biar kalian bisa cari tahu sendiri. Makanya, ayo, nonton Great Pretender. Sekarang lu setidaknya udah punya gambaran lah tentang bakalan kayak gimana anime ini. Bakalan penuh plot twist, sesuatu yang gak bakalan lo expect sama sekali. Sesuatu yang mereka lakuin tuh agak ngingetin gue sama film No You See Me, karena sama-sama unexpected dan rame banget sumpah. Plot twistnya banyak, terus trik-trik yang mereka lakuin itu sesuatu yang gak kepikiran sama sekali. Entah kenapa anime-anime yang kayak gini tuh kurang terkenal ya. Vibes yang gue dapetin di anime itu mirip sama vibe yang gue dapetin pas gue nonton anime Cowboy Bebop sama Samurai Champloo. Dari soundtrack yang dipilih, gaya animasinya, gaya penulisan ceritanya, semuanya itu ngasih vibe yang unik gitu. Gue gak tahu anime modelan kayak gini tuh dipanggilnya apa sih ya. Tapi gue lebih suka manggil anime kayak gini tuh anime genre cool, dingin, dan gue banget gitu. Terus anime yang biasanya gak terkenal, apalagi di Indonesia, kita terlalu sibuk dicekokin genre isekai sama MC overpower anjir. Kalau Dewa Anime sih beda, dia tahu tentang anime ini, dan bahkan pernah ngebahas juga 2 tahun lalu sih. Dan dia juga kelihatannya kayak orang yang belum mandi gitu. Tapi intinya gitulah. Ayo nonton Great Pretender. Tidur pun sedap nih.